remaja yang cantik, luntang lantung belum punya pekerjaan, luntang lantung belum punya pekerjaan. Dan dulu kancane ini seneng, kancane ini bolak-balik berdagang di Nabi. Terus nopo pakaiannya yo branded, bermerek ini mahal. Wajah ada wis mending lah. Nah, itu sing cawe itu aja sing api-api kan dalam nasihat. Jaluk solusi jaluk piye carane? Aku kowe nak. Ya, terus ternyata dia anak terbuka. Berpaham ya. Ternyata seperti itu. Nah, akhirnya kesesempit boten kiat iman itu berbahaya. Jadi meminta nasihat sekalipun juga kita harus memandang siapa yang kita mintai nasihat. Ya kalau yang diminta Rasulullah ya shadiqu wa'dil amin, pasti benar. Bahkan salah satu sifat wajib dari Rasul itu yang namanya as-sidq, yaitu senantiasa jujur, berkata benar, sidik, amanah, tabligh dan fatwa. Mesti cerdas dan solusinya itu pasti solutif, mesti memberikan jalan keluar. Dan Rasulullah itu mesti memberi nasihat itu kadang melihat dulu siapa yang diberi nasihat. Karena satu orang dengan satu yang lainnya itu berbeda masalah, berbeda kasus. Tentu solusinya juga berbeda, yang ditawarkan itu juga berbeda. Wong sitok lorone iki padha-padha lorone, tapi sitoke loro darah tinggi, sing kudu ngedukne sitoke darah rendah. Dia kok waduh ae. Nah, itu berarti iki yo salah memberikan resep, bahaya. Oleh karena itu, bahwa rahimahumullah meminta nasihat adalah sebuah kebaikan. Tetapi juga yang tidak kalah hati-hatinya kita meminta nasihat itu kepada siapa kita minta nasihat. Nah, kalau kepada Rasulullah itu pasti benar. Maka orang tersebut berkata, "Ausini, ya Rasulullah, berilah aku wasiat." Jadi wasiat ini ya jadi jimat. Jimat ini kan apa? Senjata. Jimat. Barang siji di rumah. Jadi modelan, jadi ceklan. Orang jimat ini mesti kudu apa? Keris. Wakil gede sini awin dua terus akhir iso. Nah, yang namanya jimat itu tidak harus semacam itu. Kalau jimat itu sebenarnya kan kata-kata yang netral. Karena digawa karo wong sing beraliran kiri, maka jimat itu jadi ngaten nih kok jimat yo presik diseni, jimat yo akeh sing di kayak pengasihan, merah beli masuk ini ngaten nih. Tapi kalau jimat itu kita bawa ke dalam kebaikan, maka itu menjadi sebuah kebaikan. Atau masuk kita tuh harus luas pandangan, berpandangan, berbanyak pengetahuan, sehingga memandang sesuatu itu lebih kalau deloknya dalam bahasa anak itu jangan sampai kita itu seperti kata dalam tempurung. Wes rumasan iki wis nomor jenis kata dalam tempurung kan ngaten. Kaya durde. Padahal setelah dibuka ya bahwa ki donya ki ombo. Sing pinter kuwi luwih oke, lan sak pinunggalane. Orang tersebut berkata, "Ausini qala la taqdud." Maka Rasulullah menjawab, "La taqdud." Jangan marah. Ojo jangan tinggi. Kemarin harus kena bukan masalah. Nomor ya. Itu kami bayar. Aksurane wae teko terus nomor niku SPPD buta wae bayar ya Allah. Ujiane gitulah ya. Justru disitulah maka akan diuji kesabaran itu. Kalau sabar itu ketika oleh duit,
Oke tunggal. Oke tunggal. Oke tunggale. Sabar pas wae sehat. Oke tunggal. Oke tunggal. Sabar baru oleh warisan. Oke tunggal. Sing ngabur pas sabar pas begitu kita ditimpa dengan banyak masalah, kemudian kita bersabar, itulah yang sabar sebenarnya. Ditinggal orang tuanya meninggal, ditinggal keluarganya, anaknya sebagainya. Semoga kita menimpa masalah. Atau kalau menimpa kita diberikan yang namanya kesabaran. Maka Rasulullah memberikan nasihat yang luar biasa kepada orang tersebut, yaitu apa? La takdzub. Napa? La takdzub. Ibu napa? La takdzub. Sini dengan bahasa bahasa La takdzub. Jangan marah. Bapak, ibu makin bapak kita harus mulai merebut. La takdzub. Jangan marah. Ibu biasanya ngomel-ngomel, Bu, la takdzub. Jadi kudu la takdzubi gitu, tapi yo iki bahasa hadisnya la takdzub. Karena untuk perempuan itu berbeda. La takdzub. Rasulullah menjawab, dan sekaligus ini sebagai wasiat, ya, sebagai jimat ikwau kepada orang yang meminta nasihat kepada Rasulullah, yaitu apa? La takdzub, jangan marah. Bahkan mengatakan farad dada miroron. Bahkan orang itu, lelaki yang meminta nasihat itu mengulang-ulang permintaannya. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah ausini. Jawabnya Rasulullah, la takdzub. Ojo nesu. Di bulan baleni jawab itu Rasulullah tetap. Jadi Rasulullah panggah la takdzub, jangan marah. Ojo nesu. Kita baca oleh Bu nesu, Bu. Apa deh? Wah, La takdzub. La takdzub. Nah, ini hadis menikah diriwayatkan kalian di juga Imam Bukhari. Nomor hadis 6116. Berarti hadis menikah sahih. Memang yang ada di kitab Arba'in An-Nawawiyah itu semua hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi bisa dijadikan kita sebagai pegangan. Nah, penjelasan hadis menikah yang pertama, maksud jangan marah itu ada dua makna. Yang dimaksud dengan la takdzub itu ada dua makna, ada dua arti. Yang pertama yaitu menahan diri ketika ada sebab yang membuat kita marah. Bocah sore mulai wae maghrib, ya. Sampai kita tidak marah. Apa itu? Kalau mabot ya. Nesu karo anake dhewe niku baru ya menahan dari marah itu ternyata juga tidak ringan. Tetapi karena tidak ringan berarti sesuatu yang berat itu pahalanya juga besar. Pahalanya juga besar. Karena kita berat, semakin kita berat, amal itu semakin berat, berarti pahalanya juga semakin besar. Bukan ada masalah sabaran ini. Balasan bagi orang yang sabar. Menahan diri ketika ada sebab yang membuat kita marah. Yang kedua, jangan sampai melakukan kelanjutan dari marah. Lek awak dhewe kuwi wis ketok nesu. Berarti awak dhewe kudu pinter-pinter sedina mendeteksi psikologi kalau menjelaskan. Jangan, karena kebanyakan orang yang marah itu tidak sadar bahwasanya dia itu marah nih kemarin ini. Akhirnya berseri-seri. Ya wis sampai ono sik diundo mono. Sing biasane sik uwele ngene iku sinten Pak? Sinten? Wong wedok.
Jabat dengan kok bener lah. Sing biasa. Mboten kok kene, Pak. Kalau kita kasih saya kok wadah mata putih-putih. Kasih mulai kata niku biasanya ini saya, ibu keras begini. Bapak ini lama satu usaha ini biasanya kok mulai, nggak pernah dikasih mulai di undang mana loh ya. Allah, bapak aku ini pun wali. Beberapa tahun yang lalu kan ya sih kagak eling. gitu. Yang kedua, mana yang kedua apa? Jangan sampai melakukan kelanjutan dari marah. Lewat dewi ketiga jadi mesum. Dan harus sudah sadar, Pak. Ibu-ibu harus juga sudah sadar. Oh, ini aku dikuasai oleh nafsu marah. Maka jangan sampai melakukan tindakan berikutnya, mau laki, terus nyapone bapak utama, laki atau duanya gite, nopo. Jika ada yang mau marah hingga mau maaf, kadang-kadang ada sesuatu karena marah, maka Rasulullah itu betul-betul berwasiat tentang jangan sampai itu luar biasa. Karena sebagian terjadinya perpisahan suami istri itu juga karena marah. Dengan kalimat-kalimat perpisahan, kalimat-kalimat talak. Padahal meskipun dengan kemarahan yang namanya talak, tetap jatuh yang namanya talak. Guyon masalah talak bisa jadi jatuh hukum talak. Hati-hati. Kalau di nomor itu urgensi penting itu ngaji itu nanti. Orang masalah babakan itu ada yang rasa guyon. Nek pengen guyon babakan dia ini ojo babakan anak, ojo babakan cerai, ojo babakan pisah. Terus boleh tema liya mawon. Faedah Ibnu hadis. Yang pertama, faedah Ibnu hadis menika dengan kita membaca hadis ini, mengerti tentang hadis ini, maka faedahnya yang pertama adalah semangatnya para sahabat mereka mencari ilmu untuk diamalkan. Jadi ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah meminta untuk dinasihat, itu bukan hanya sahabat ini loko-loko pengen sebenarnya, tapi sebetulnya itu justru di situ menggali yang namanya ilmu. Dan salah satu ilmu yang penting itu adalah supaya kita itu jangan marah. Maka salah satu ayat Al-Quran ini adalah walaupun tafadhal ghalidhal qalbi lafadhu min hawlik wa bima rahmatin minallah lintalahu. Dan disebabkan oleh kasih sayangnya Allah, maka lintalahu, maka engkau Rasulullah itu bersikap lemah lembut. Ini kita jangan sampai salah memahami. Ternyata kelembutan, ternyata kasih sayang itu adalah the power, kekuatan. Karena orang yang suka marah-marah beda dengan orang yang ramah-ramah. Orang yang suka marah-marah itu mesti dijauhi. Maka orang yang dijauhi berarti dia tidak punya kekuatan kecuali dia sendiri. Tetapi orang yang lintalahu, ya, lemah lembut, baik, perkataannya manis, maka kemudian dia itu semacam menghimpun orang-orang bersama dengannya. Maka disitulah adanya kekuatan. Benar bayangkan kalau ini gali rumus ini jamaah bisa tidak rumus sering bicara ini seragam masjid kan. Nampak kayak di nesoni, nampak kayak di umeli, nanti kalau tampil di walau surah masjid pisah. Ya sebagian kita ngomongi, sebagian juga kita menangnya cukup atau mawar. Ya, dan itu tarbiyah itu pendidikan harus diomongin memang. Tapi ojo kuat ya, nyeneni.